Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik, teman-teman. Pembahasan yang akan kami bahas untuk hari ini itu dengan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, yaitu datangnya dari Liga Spanyol, teman-teman. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas adalah Joan Garcia siap jalani debut di El Clasico sebagai kiper terbaik Eropa. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya ya teman-temanku semuanya, bahwa Barcelona akan menghadapi Real Madrid di final Piala Super Spanyol 2026. Pertandingan ini digelar pada hari Senin 12 Januari pada dini hari, yaitu dengan Barcelona mencari balas dendam atas kekalahannya sebelumnya, yaitu pada musim ini. Yaitu Real Madrid sempat mendominasi Barcelona, namun saat ini Joan Garcia belum tersedia sebagai gawang utama tim Catalonia tersebut. Yaitu debut El Clasico, Joan Garcia menjadi sorotan utama juga tentunya, yaitu adalah penjaga gawang asal Spanyol ini, yaitu masuk ke dalam laga sebagai status pemain dengan performa terbaik di Eropa tentunya. Baik itu dalam sebuah statistik yang telah menunjukkan dominasi Garcia di level klub, dan ia telah membuktikan dirinya sebagai kiper paling produktif dan konsisten di 5 liga top Eropa pada musim ini, teman-teman. Joan Garcia sendiri yaitu adalah penjaga gawang terbaik Eropa tentunya. Yaitu menurut informasi berita olahraga bahwa Joan Garcia memiliki persentase penyelamatan tertinggi di 5 top Eropa, yakni 83%. Angka ini membuatnya di atas Jean Butters, Como, dan yang lainnya juga. Yaitu selain itu juga Garcia juga telah memimpin ya tentunya adalah sebuah catatan clean sheet juga dengan 54% pertandingan berakhir tanpa kebobolan. Yaitu sebagai pertandingan juga telah mencatatkan clean sheet ya, yaitu hanya 42% dari total laga. Yaitu rata-rata penyelamatan dari Garcia yaitu adalah juga jauh lebih tinggi, yakni 5,4 per pertandingan. Sementara itu juga hanya mencatatkan 0,9 penyelamatan per laga juga. Yaitu sebagai penandaan Garcia lebih aktif dan menentukan hasil pertandingan, teman-teman. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya, yaitu adalah Barcelona akan bertemu Real Sociedad pada tanggal 19 Januari 2026 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah potensi perubahan era penjaga gawang. Yaitu performa Garcia yang superior dibandingkan ya, yang membuatnya banyak mengamat telah menyebutkan yaitu pada laga ini adalah merupakan pertarungan calon penguasa gawang masa depan, yaitu banyak yang menilai bahwa posisi kiper terbaik dunia mulai bergeser di tangan Joan Garcia. Yaitu selain itu dia juga dikenal sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia, namun ya debut di El Clasico akan menjadi ajang pembuktian, yaitu apakah kiper muda Barcelona ini mampu mengambil alih dominasi tentunya. Dan Garcia juga telah menunjukkan kemampuan menghadapi Real Madrid bukan tanpa pengalaman semata saat memperkuat Espanyol pada musim lalu. Ia telah menyelamatkan 10 penyelamatan di Bernabeu dan membawa tim menang 1-0 dan menahan serangan Kylian Mbappe dan Rodrigo. Dan untuk pembahasan yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua atau pembahasan dalam segmen video kedua kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya, teman-teman, yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja tentunya.
Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa Rodrigo Goes dipastikan fit siap guncang El Clasico di final Piala Super Spanyol tentunya. Rodrigo dipastikan tidak mengalami cedera hamstring dan siap membela Real Madrid di Piala Super Spanyol. Kabar ini juga diumumkan oleh jurnalis juga tentunya dalam berita olahraga yang tentunya ya teman-teman, dan Piala Super Spanyol 2026 akan dipertemukan Real Madrid dan Barcelona di Stadion Raja Abdullah, Jeddah pada hari Minggu dini hari. Real Madrid ini juga telah menyambut trofi pertama kali mereka di bawah manajemen Xabi Alonso, dan ketersediaan Rodrigo menjadi kabar lega bagi Madrid tentunya. Dan pemain asal Brazil itu telah menunjukkan performa impresif setelah sempat mengalami musim 2025 yang sangat mengecewakan. Rodrigo sebelumnya sempat mencetak gol di semifinal melawan Atletico Madrid juga, namun ia telah meninggalkan lapangan dengan sebuah kekhawatiran soal kebugarannya karena terlihat berjalan berhati-hati dan kaki dibalut parban tebal tentunya teman-teman. Dan kondisi Rodrigo terkini, yaitu Rodrigo telah menjalani pemeriksaan medis lanjutan pada hari Jumat yang lalu tentunya, dan hasilnya telah menunjukkan adanya ketidaknyamanan di hamstring, tetapi tidak menghalangi kesempatan tampil di final ya tentunya. Dan sebuah pemeriksaan baru yang dilakukan lebih awal pada hari Sabtu juga telah mengonfirmasi bahwa Rodrigo tidak mengalami cedera hamstring. Hal ini juga telah memastikan bahwa pemain yang berusia 25 tahun itu bisa masuk ke dalam susunan pemain menghadapi Barcelona. Ketersediaan Rodrigo sekaligus menambah opsi serangan Real Madrid bersama kemungkinan kembalinya Kylian Mbappe di lini depan Los Blancos akan semakin tangguh untuk menghadapi El Clasico tersebut teman-teman. Dan untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah dampak tentunya bagi Real Madrid sendiri, yaitu ketersediaan Rodrigo juga memberikan suntikan kepercayaan bagi tim, dan pemain ini juga menjadi tambah salah satu striker yang paling produktif dalam beberapa laga terakhir dengan formasi yang stabil, dan Rodrigo diharapkan bisa menghadirkan kreativitas dan ketajaman di lini depan. Hal ini juga penting untuk membongkar sebuah pertahanan Barcelona yang tangguh. Selain Rodrigo, Raul Asensio juga dinyatakan fit dan siap bermain, dan Real Madrid masih menunggu kabar Antonio Rodriguez apakah sudah pulih tepat waktu untuk El Clasico teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan ya teman-teman ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan pembahasan yang menarik tentunya. Yaitu dengan pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu adalah Darren Fletcher siap lanjutkan peran pelatih interim Manchester United hingga akhir musim. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Manchester United terus mencari figur yang paling tepat untuk mengisi kursi pelatih kepala sementara setelah memutuskan berpisah dengan Ruben Amorim pada awal pekan ini. Yaitu di tengah proses tersebut, nama Darren juga mulai mencuri perhatian setelah menunjukkan performa yang telah menjanjikan selama dipercaya sebagai pelatih sementara tentunya, dan mantan gelandang timnas Skotlandia itu dikabarkan siap melanjutkan tugas sebagai pelatih interim hingga akhir musim jika manajemen Setan Merah memintanya. Dan juga untuk ya tanda tangan dua laga penting dalam berhasil meninggalkan kesan positif di internal klub itu sendiri. Selain ini juga untuk Ona Guler ya tentunya adalah menjadi yaitu dua kandidat terdepan tentunya teman-teman ya, bahwa telah melakukan pertemuan langsung dengan CEO. Dan untuk berkat direktur juga tentunya, dan Carrick lebih dahulu berkontribusi dengan jajaran penting di klub
Old Trafford tersebut tentunya teman-teman. Namun ya, untuk peluang dari Fred sendiri tidak bisa diabaikan tentunya, yaitu adalah penampilan yang solid sebagai karakter ya, untuk membuka kemungkinan, dan ia juga masuk ke dalam pertimbangan yang serius, terutama jika mampu membawa Manchester United meraih kemenangan atas Brighton pada laga putaran kemenangan Piala FA di Old Trafford akhir pekan ini. Fokus Flathead tersebut. Meskipun dengan demikian juga tentunya, yaitu adalah Flathead juga telah menegaskan dirinya tetap fokus pada tugas jangka pendek yang tersedia di M-Band tersebut, dan pelatih tim U18 Manchester United ini mengaku tidak pernah terlalu memikirkan fondasi kepala pelatih tersebut, tetapi mereka siap jika kemampuan tersebut benar-benar datang tentunya, dan mereka juga siap yaitu jika kesempatan tersebut benar-benar datang teman-teman. Dan untuk yang berikutnya, yaitu adalah Flathead telah menyebutkan dirinya setelah lama mempersiapkan diri untuk menjadi manajemen suatu hari nanti tentunya, dan pengalaman panjang sebagai pelatih dan sebagai pemain yang ditambahkan proses belajar selama 5 tahun terakhir bersama para pelatih dan staf berkualitas tentunya teman-teman, yaitu membuatnya merasa lebih matang dibanding beberapa tahun yang lalu. Dan untuk yang berikutnya, yaitu adalah sama nyamannya di lingkungan, dipercaya pada diri sendiri, yaitu ujar dari Flathead sendiri juga telah menentukan bahwa dirinya menikmati peran saat ini dalam mengembangkan pemain muda dan tidak akan kecewa jika harus kembali fokus untuk menangani akademi. Untuk yang berikutnya, yaitu adalah Flathead coba realistis tentunya, yaitu di sisi lain juga Flathead juga realistis dan juga mengaku bahwa faktor di luar lapangan yang menentukan pengaruh sebuah keputusan seorang yang menjadi pelatih dan kepala pelatih, juga mulai dari kondisi keuangan hingga identitas pekerjaan sebagai ayah dari 4 anak yang masih kecil tersebut. Dan Flathead juga telah menyadari yaitu betul tuntutan besar yang telah menyertai jabatan yang serius tentunya, atau jabatan tersebut. Yaitu menariknya juga, untuk Flathead sendiri sempat diingatkan soal pernyataan pada tahun 2018 yang lalu, ketika Manchester United telah menunjukkan dari Solskjaer sebagai pelatih interim usai memecat Jose tentunya, dan juga menilai situasi tersebut bukan kondisi ideal bagi klub sebesar Manchester United. Dan untuk menanggapi hal tersebut juga tentunya, bahwa Flathead juga hanya tersenyum dan mengakui bahwa pemenangan kala itu dipengaruhi oleh posisi dirinya yang masih berada di luar struktur interim klub tersebut, dan kini ia telah menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada manajemen klub tersebut tentunya. Bukan saya yang menentukan, klub harus menentukan apa yang mereka yakini yaitu terbaik untuk masa depan dari Manchester United, tegasnya. Dengan situasi ini juga yang masih cair, dan Manchester United tampaknya akan mengambil keputusan berdasarkan arah jangka panjang klub tersebut. Sementara itu, Darren juga tetap menjalani perannya dengan tenang dan siap melangkah lebih jauh jika diminta, namun tetap profesional apapun keputusannya akhir manajemen tersebut tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya, kita akan membahas dalam beberapa pembahasan yang kalah menarik juga tentunya, yaitu yang akan kita bahas ya teman-teman, apapun yang kami sampaikan di video ini juga itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan di video ini teman-teman. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu di akhir segmen ini juga adalah merupakan pembahasan yang menarik, yaitu dengan pembahasan 5 pemain kunci Barcelona untuk kalahkan Real Madrid di Piala Final Super Spanyol. Barcelona menuju ke final Piala Super Spanyol atau Supercopa di Espana dengan kepercayaan diri tinggi
usai menang telak 5-0 atas Athletic Bilbao. Kemenangan ini juga memberikan gambaran jelas tentang kesiapan tim jelang duel puncak, yaitu final El Clasico tercipta setelah Real Madrid menyingkirkan Atletico di semifinal lainnya, dan pertemuan Barcelona versus Real Madrid ini juga membawa misi balas dendam kalah 1-2 di Santiago Bernabeu pada ajang laga La Liga awal musim. Atmosfer dari tim berada karena trofi pertama pada musim ini menjadi taruhan besar, namun keyakinan pada musim dari kubu Blaugrana karena sang lawan datang dengan performa yang belum sepenuhnya stabil. Dan untuk Joan Garcia sendiri, yaitu adalah merupakan tembok terakhir dari Blaugrana ya teman-teman, dan di semifinal Joan Garcia hampir tanpa kerjaan berat tentunya karena dominasi tim begitu mutlak. Akan tetapi final Barcelona versus Real Madrid menghadirkan tantangan berbeda dengan tekanan dan intensitas yang lebih tinggi tentunya, dan kiper ini yang pernah tampil gemilang saat menghadapi Spanyol di atmosfer yang tidak bersahabat, baik itu dalam sebuah penampilan refleks dan ketenangannya menjadi modal penting untuk meredam peluang berbahaya Madrid tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Enric Garcia, fondasi pertahanan. Eric Garcia juga tampil solid ketika kembali ke posisi tengah pada laga semifinal. Distribusi bola dari lini belakang yaitu berjalan rapi dan menjadi awal serangan dari kedalaman tersebut. Perannya yang sangat krusial untuk menjaga struktur pertahanan tetap keseimbangan, namun ya ini juga diharapkan, namun membaca pergerakan sempat di lini depan lawan di final Barcelona versus Real Madrid tentunya. Pedri mengatur irama permainan, yaitu kembalinya Pedri langsung meningkatkan kualitas penguasaan bola dan alur serangan tim. Sentuhan dan visi bermain juga membuat transisi antara lini berjalan mulus. Keberadaan di lini tengah membuat kontrol tempo yang dibutuhkan di laga besar, dan kontribusinya sepanjang 90 menit di laga Barcelona versus Real Madrid akan membuat ujian utama. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Lamine Yamal sulit dihentikan. Lamine Yamal hanya tampil singkat di semifinal, tetapi juga potensinya tetap terjaga di proyeksi turun semenjak awal laga Barcelona versus Real Madrid untuk memberikan tekanan dari sisi kanan tentunya teman-teman. Dan untuk dalam sebuah kecepatan dan keberanian, duel 1 lawan 1 membuatnya sulit dihentikan. Baik itu dalam sebuah efektivitas penyelesaian akhir akan menentukan dampak di final tersebut. Rafinha dan ancaman nyata buat Real Madrid. Rafinha sendiri juga menunjukkan ketajamannya lewat gol yang spektakuler dan assist yang cerdas di semifinal, dan pergerakannya di sisi kiri yang membuat dimensi serangan yang berbeda. Yaitu pemain asal Brazil itu juga menjadi ancaman yang nyata bagi pertahanan Madrid, dan akan tetapi yaitu disiplinnya bertahan juga dibutuhkan agar keseimbangan tim terjaga teman-teman. Yaitu dengan kombinasi pengalaman dan energi yang muda juga dan peluang Blaugrana meraih trofi terbuka lebar, final Barcelona versus Real Madrid ini akan menjadi ujian karakter sekaligus panggung penentu tentunya teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-temanku semuanya ya, untuk saksikan dari pertandingan dari jadwal lengkap Piala Supercopa 2026 yaitu 8 sampai 12 Januari 2026 tentunya teman-teman. Yaitu dari pertandingan ini ya tentunya adalah Supercopa pada musim yang melakukan edisi ya 42. Barcelona yaitu bertindak sebagai juara bertahan dan usai mengalahkan Real Madrid dengan skor telak 5-2 dalam final partai di Jeddah 12 Januari 2025 yang lalu. Dan Barcelona dan Real Madrid akan kembali bertemu di partai final edisi tahun ini. Keduanya lolos setelah sama-sama sukses membuka melawannya masing-masing di semifinal teman-teman.
Dan itu ya teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan dalam video ini ya teman-teman. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini juga, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan tentunya. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.